Perhatikan soal harian kelas 3, tema 2, subtema 2. Nomor 1. Soal pilihan ganda. Ayah memelihara burung beo. Dondo memelihara ikan cupang. Ayah dan Dondo sama-sama memiliki sifat titik-titik. A. Mengonsumsi binatang. B. Membenci binatang. C. Memanfaatkan binatang. D. Menyayangi binatang. Jawaban yang tepat adalah D. Menyayangi binatang. Kenapa? Karena ayah dan Dondo suka memelihara atau sama-sama suka memelihara binatang. Berarti ayah dan Dondo menyayangi binatang. Cukup jelas bukan? Soal berikutnya. Nomor 2. Kita bisa saling titik-titik dalam merawat hewan kesukaan. A. Menghindari. B. Membantu. C. Menyalahkan. D. Mengganggu. Jawaban yang tepat adalah B. Membantu. Kita bisa saling membantu dalam merawat hewan kesukaan. Jawabannya cukup jelas. Soal berikutnya. Nomor 3. Berikut ini yang merupakan hewan ternak adalah titik-titik. A. Kucing, singa, dan semut. B. Ayam, kambing, dan sapi. C. Cacing, buaya, dan kelinci. D. Iguana, ular, dan harimau. Jawaban yang tepat adalah B. Karena ayam, kambing, dan sapi merupakan hewan ternak. Jawabannya cukup mudah bukan? Soal berikutnya. Nomor 4. Perhatikan cuplikan cerita berikut. Ani tidak pernah berbicara kasar terhadap siapapun. Bila bertemu dengan orang tua atau guru, pasti menyapa. Ani disenangi oleh semua teman dan gurunya. Sifat Ani pada cuplikan cerita tersebut adalah titik-titik. A. Sombong. B. Sopan dan ramah. C. Pandai dan rendah hati. D. Suka mencari muka. Jawaban yang tepat adalah A. Sopan dan ramah, karena Ani tidak pernah berbicara kasar terhadap siapapun. Bila bertemu dengan orang tua atau guru, pasti menyapa. Ani disenangi oleh semua teman dan gurunya karena Ani mempunyai sifat sopan dan ramah. Pada cuplikan cerita tersebut, Ani memiliki sifat sopan dan ramah karena tidak pernah berbicara kasar dan mau menyapa semua teman dan gurunya. Cukup jelas bukan? Soal berikutnya. 5. Ibu Dondo memiliki 42 buah apel. Ia meletakkannya ke dalam 7 piring. Dengan isi setiap piring 6 buah. Jika ibu hanya menggunakan 6 piring, banyak apel dari setiap piring adalah titik-titik buah. A. 6, B. 7, C. 8, D. 9. Oke, jawaban yang tepat adalah B. 7. Banyak apel
7 piring sama dengan banyak piring kali banyak apel setiap piring. Nah, di sini dengan isi setiap piring 6, berarti 6 kali 7 sama dengan 42 buah apel. Jadi jawaban yang tepat adalah 7. Cukup mudah bukan? Soal berikutnya. 6. Sebuah peternakan sapi terdapat 6 kandang. Setiap kandang berisi 9 sapi dengan jumlah yang sama. Peternakan menambahkan kandang baru, sehingga sekarang berjumlah 9 kandang. Banyak sapi setiap kandang adalah titik-titik ekor. A. 54, B. 10, C. 9, D. 6. Jawaban yang tepat adalah D. 6. Banyak sapi sebelum kandang dibuat adalah banyak kandang dikali banyak sapi setiap kandang, sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54. Banyak sapi setelah kandang diubah banyak kandang kali banyak sapi setiap kandang, sama dengan 9 kali 6 sama dengan 54. Berdasarkan sifat komutatif, perkalian dapat dinyatakan dalam bentuk 6 kali 9 sama dengan 9 kali 6 sama dengan 54. Jadi, jika banyak kandang 9 buah, maka banyak sapi setiap kandang adalah 6 ekor. Cukup mudah bukan? Soal berikutnya nomor 7. Loncat tali dapat dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota titik-titik. A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang. Jawaban yang tepat adalah C. 3 orang. Loncat tali dapat dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. 1 orang yang melompat tali dan 2 orang yang memegang tali. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 3 orang. Soal berikutnya. Saat melakukan gabungan gerak berjalan dan meloncat, kaki berjalan ke depan sejauh titik-titik. A. 3 langkah, B. 4 langkah, C. 5 langkah, D. 6 langkah. Jawaban yang tepat adalah A. 3 langkah. Latihan gabungan gerak berjalan dan meloncat diawali dengan sikap berdiri tegak. Kita arahkan pandangan lurus ke depan, lalu kita berjalan 3 langkah ke depan. Berarti jawabannya A. 3 langkah. Cukup mudah bukan? Soal berikutnya 9. Gerak tari dapat berasal dari gerak tiruan. A. Hewan, B. Gedung, C. Batu, D. Meja. Jawaban yang tepat adalah A. Hewan. Berbagai gerak hewan dapat ditirukan menjadi gerak. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Hewan. Contohnya gerak kura-kura. Pasti gerakannya lambat. Contoh gerakan singa, berarti gerakannya cepat. Nah, ini menirukan
gerakan hewan. Oke, soal berikutnya, soal terakhir nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Made menirukan gerakan kelinci titik-titik. A merangkak, B merayap, C melompat, D melata. Jawaban yang tepat adalah C, melompat. Karena gerakan kelinci itu adalah melompat-lompat. Jadi, Made sedang menirukan gerakan kelinci melompat.